Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi. Kabupaten ini terletak di pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0 derajat 53 hingga 01 derajat 41 lintang selatan dan 103 derajat 23 hingga 104 derajat 21 bujur timur di bagian timur Provinsi Jambi. Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki letak yang strategis, yakni di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan, di mana merupakan segitiga pertumbuhan Shijori, Singapura, Johor, Riau dengan memiliki total luas wilayah 5.375,16 km persegi, dengan luas daratan 5.009,82 km persegi dan luas lautan 365,34 km persegi. Kabupaten ini juga termasuk dalam kawasan strategis nasional dan memiliki sumber daya alam yang melimpah karena terdapat pertambangan minyak, batu bara, dan gas bumi yang tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendalu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung, dan Kecamatan Tungkal Ulu. Potensi hutan, di antaranya hutan produksi, seluas 179.635 hektar. Hutan produksi terbatas seluas 35.585 hektar, serta potensi pertanian dan perkebunan, di antaranya produksi padi, perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, pinang, kopi, serta tanaman hortikultura. Produksi minyak bumi dan gas di Tanjung Jabung Barat mencapai 54.497 barel per hari. Komoditi produksi padi sebesar 47.637 ton. Produksi jagung sebesar 4.251 ton. Produksi ubi kayu sebesar 2.280 ton dan produksi ubi jalar sebanyak 700 ton. Ditambah lagi komoditas tanaman hortikultura mengalami peningkatan seperti produksi cabai merah yang mencapai 213 ton atau 191,89% dari target produksi. Produksi cabai rawit sebesar 134 ton atau 121,82%. Produksi tanaman kangkung sebesar 281 ton atau 116,60% dari target produksi. Di sektor perkebunan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas lahan perkebunan sawit yang luas 68.665 hektar dengan produksi kelapa sawit mencapai 151.834 ton, produksi kelapa dalam mencapai 53.267 ton, produksi tanaman karet 6.407 ton, produksi tanaman pinang 1.466 ton, serta produksi kopi Liberica mencapai 1.086 ton. Pada sektor peternakan pada tahun 2018 secara keseluruhan meningkat, seperti ternak sapi tahun 2017 sebanyak 1.799 menjadi 1.872 ekor di tahun 2018. Kambing pada tahun 2017 sebanyak 3.803 ekor menjadi 3.803
879 ekor di tahun 2018. Domba di tahun 2017 sebanyak 109 ekor menjadi 53 ekor di tahun 2018. Ayam buras pada tahun 2017 sebanyak 487.722 ekor menjadi 497.391 ekor di tahun 2018. Dan itik di tahun 2017 sebanyak 6.387 ekor menjadi 6.517 ekor di tahun 2018. Sedangkan produksi daging ternak mencapai 4.472.948 kg dengan perkembangan 2,17% per tahun. Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 juga meningkat, yang terdiri dari jumlah perikanan tangkap sebanyak 22.559,7 ton, perikanan budidaya 1.683,8 ton, dan jumlah produksi benih ikan 764.517 ekor. Secara demografi, jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 berjumlah 322.527 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 167.005 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 155.522 jiwa, dengan kepadatan penduduk 65 jiwa per kilometer persegi. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami tren peningkatan sejak tahun 2011 dari 61,98 menjadi 66,85 pada tahun 2018. Kemudian untuk indeks Gini Ratio Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 sebesar 0,29. Ini berarti ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tergolong rendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015 sebesar 12,63%, turun menjadi 11,10% pada tahun 2018. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipimpin oleh Bupati Dr. Insinyur Haji Safrial MS dan Wakil Bupati Dr. Andes Haji Amir Shakib selalu berpegang pada komitmen sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan, yaitu terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ada 4 misi poin besar pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 hingga 2021, yaitu: pertama, meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas. Pada tahun 2018, perkembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum dilakukan, di antaranya pembangunan jalan baru sepanjang 24.509 meter, peningkatan jalan sepanjang 38.398 meter, pembangunan jembatan, pembangunan drainase atau gorong-gorong sepanjang 1.356 meter, rehab jaringan rawa atau irigasi sepanjang 89.930 meter, pembangunan gedung sebanyak 21 unit. Sedangkan untuk penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018, yakni pembangunan jalan sepanjang 26.805 meter, jembatan sepanjang 527 meter, dan turap sepanjang 280 meter.
kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di antaranya dengan pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan sekolah, pembangunan ruang laboratorium sekolah, pembangunan rumah dinas guru, pengadaan mebelor sekolah, serta melaksanakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memperbanyak kuota penerima beasiswa daerah untuk putra-putri Tanjung Jabung Barat, di antaranya dengan Institut Pertanian Bogor, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, STPB, STTD, PEM Akamigas, STTKD, Usahid, dan Unja. Berdasarkan data pendidikan tahun 2018 bahwa angka APM untuk SD atau MI mencapai 99,32% dan untuk SMP mencapai 85,76%, sedangkan angka APK untuk SD MI mencapai 112,41% dan untuk SMP mencapai 104,86% dengan tingkat kelulusan mencapai 98,42%. Sedangkan data sarana dan prasarana pendidikan saat ini, jumlah gedung sekolah SD 215 unit, jumlah gedung sekolah SMP 67 unit, kelompok belajar masyarakat berjumlah 673 unit, sedangkan angka melek huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 99,47%. Di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan rumah sakit baru secara bertahap, peningkatan kualitas pelayanan RSUD Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, pembangunan dan peningkatan puskesmas, pengadaan obat dan sarana prasarana farmasi, pembangunan puskesmas dan pengadaan alat kesehatan maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tenaga puskesmas, dan rumah sakit. Untuk urusan kesehatan, hampir semua indikator untuk urusan kesehatan tahun 2018 telah mencapai target yang diharapkan, seperti angka kematian bayi atau AKB yang rendah, serta penanganan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh. Di bidang pelestarian lingkungan hidup yang telah dilaksanakan diantaranya, melaksanakan pelestarian cagar alam hutan bakau atau mangrove pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Kuala Betara, serta kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Ikan Hitam, dan Pengapuan. Di samping itu juga dengan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Misalnya pengadaan truk pengangkut sampah, gerobak pengangkut sampah, motor pengangkut sampah, pick-up pengangkut sampah, eksavator maupun pembangunan TPS. Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan. Untuk urusan perdagangan dan perindustrian, jumlah industri sebanyak 1.326 yang terdiri dari 1.320 industri kecil menengah atau IKM, potensial dan sisanya sebanyak 6 merupakan industri menengah, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.827 orang, dan nilai investasi di IKM potensial sebesar Rp3.628.480.000 dan industri menengah sebesar Rp6.440.000.000. Perkembangan pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 sebanyak 60 unit yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan jenis pasar mingguan sebanyak 54 unit dan pasar harian sebanyak 6 unit, dengan kepemilikan masyarakat sebanyak 21 unit,
milik Pemda sebanyak 5 unit, dan milik desa sebanyak 34 unit. Sedangkan urusan koperasi dan UMKM, jumlah koperasi pada tahun 2018 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 261 koperasi yang terdiri dari 32 KUD dan 229 non-KUD. Dari jumlah tersebut hanya 145 koperasi yang aktif dengan jumlah anggota yang terlibat sebanyak 33.270 anggota koperasi. Perkembangan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 yaitu 7.625 UMKM dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 9.475 orang. Untuk jumlah proyek PMA sebanyak 8 perusahaan dan PMDN sebanyak 20 perusahaan dengan realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA sebesar 452.562,57 US dollar dan penanaman modal dalam negeri sebesar 462.757.301.536 rupiah dengan melibatkan tenaga kerja Indonesia sebanyak 3.141 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 61 orang. Untuk sektor perikanan, jumlah produksi perikanan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 berdasarkan jenis ikan terdiri dari tenggiri 758,2 ton, bawal putih 469,6 ton, senangin 842,1 ton, kakap merah 602,6 ton, gerot 373,4 ton, gulama 1.437,9 ton, udang 6.203,5 ton, kepiting 585,1 ton, cumi 161,8 ton, dan kerang darah 1.298,2 ton. Keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu juga pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu proaktif melihat peluang dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, seperti di bidang perhubungan, di mana adanya pembukaan rute Kuala Tungkal Batam dan Batam Kuala Tungkal. Ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bagi yang ingin bepergian serta meningkatkan pendapatan daerah terhadap arus barang masuk melalui Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu juga pemerintah kabupaten selalu berupaya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan aksesabilitas pelayanan transportasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di antaranya operasional UPTD terminal, meningkatkan layanan pengguna transportasi melalui pengawasan dan keamanan kawasan pelabuhan laut, sungai, dan penyeberangan, pemeliharaan dermaga, pelabuhan seperti pelabuhan LLASDP maupun pelabuhan Roro, pengawasan pos jalan darat, dan lain sebagainya. Berdasarkan data perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018, diketahui bahwa arus angkutan darat penumpang di Terminal Pembengis sebesar 22.245 orang kedatangan. Angkutan di pelabuhan sungai sebanyak 180.884 orang kedatangan. Angkutan kendaraan di pelabuhan Roro sebanyak 1.210 unit kedatangan dan 1.352 unit keberangkatan. Dengan jumlah penumpang sebanyak 3.795 orang kedatangan dan 4.413 orang keberangkatan. Selain itu juga disampaikan bahwa panjang jalan nasional yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 174,375 km, jalan provinsi 223,770 km, panjang jalan kabupaten 1.824,82 km.
Potensi wisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Riparkap Tanjung Jabung Barat sebanyak 36 potensi yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun yang sudah dikategorikan sebagai tempat wisata yang rutin dan ramai, yakni Jembatan Waterfront City. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga membangun ruang hijau terbuka di beberapa titik kota Kuala Tungkal. Di antaranya Taman Persitat, Taman PKK, Taman Dispora. Berdasarkan data kegiatan pariwisata untuk jumlah pengunjung hotel, di tahun 2018 sebanyak 12.147 pengunjung dari 7 hotel yang terdaftar. Dengan capaian jumlah pengunjung wisata sebesar 16.834 dari target 3.480 pengunjung dalam setahun. Selain itu juga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat event religi tahunan, yaitu Festival Arakan Sahur yang diadakan setiap bulan suci Ramadan. Di samping perlombaan kemasyarakatan lainnya seperti lomba becak, lomba balap pompong, dan jenis kesenian daerah lainnya untuk menarik minat wisata untuk datang ke Tanjung Jabung Barat. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di bumi Serengkudayung serta ketujuan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Bupati Dr. Insinyur Haji Sabdal MS mengajak masyarakat bekerjasama berbuat untuk satu tujuan, yaitu membangun Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berkualitas. Maju berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi, serta ekonomi merata, serta pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan. Adil berarti terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah, penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat, pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan. Makmur berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Bermartabat berarti suatu kondisi manusia ideal di mana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat berkualitas. Berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.